Puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu bersama di Berkat Pagi. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini terdapat di satu kitab, yaitu kita buka bersama di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-7. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini atau pada pagi hari ini kita sama-sama diperdengarkan lewat kebenaran firman Allah di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel ini adalah satu kitab yang sangat menarik. Kenapa? Karena kitab ini mencangkup nubuatan atau sesuatu hal yang disingkapkan Allah pada akhir zaman. Artinya kitab ini adalah kitab yang berhubungan dengan kitab Wahyu. Bagaimana kalau kita mempelajari kitab Wahyu tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman, itu juga berkaitan di dalam kitab Daniel. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam Daniel pasalnya yang ke-7 yang berbicara tentang sebuah penglihatan dari seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dia melihat bagaimana ada 4 binatang, saudara, yang keluar dari dalam bumi. Dan itu adalah satu penglihatan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang manusia bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Itu harus kita minta atau kita harus ada hubungan dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam penglihatan pertama, dia itu melihat bagaimana ada sebuah binatang, yaitu singa. Itu adalah satu gambaran kerajaan Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang ingin saya bagikan adalah Allah memegang seluruh zaman. Sekali lagi, Allah memegang seluruh zaman. Sejak dunia ini dijadikan, Allah sudah memegang atau Allah sudah mengetahui segala zaman. Dan pada kitab ini, waktu itu zaman Babel, zaman kerajaan Babel itu adalah satu kerajaan yang paling besar di dunia, paling berkuasa. Makanya Daniel melihat dalam satu penglihatan, dia melihat binatang itu yang adalah singa. Itu berbicara kerajaan Babel. Dan dia juga melihat binatang yang kedua adalah beruang. Beruang itu berbicara tentang kerajaan Media Persia. Artinya ketika kerajaan Babel yang dipegang oleh raja yang berkuasa, Babilonia, itu dikalahkan atau ditaklukkan itu oleh kerajaan Media Persia. Dan selanjutnya dia melihat yang ketiga itu binatang, yaitu macan tutul. Macan tutul itu berbicara tentang kerajaan Yunani. Bagaimana orang-orang Yunani pada waktu itu menjadi orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang perkasa, yang mampu berperang. Mereka bisa mengalahkan yaitu kerajaan Media Persia. Artinya dari sini kita melihat ada pergantian kekuasaan di bumi waktu itu. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang sangat kuat, yang berperang di bumi. Dan yang keempat, dia melihat binatang yang terakhir, yaitu binatang yang dikatakan dalam Alkitab sangat mengerikan.
sangat menakutkan, saudara. Itu adalah kerajaan Roma. Ini kerajaan Roma adalah satu kerajaan yang terakhir, yang muncul, yang kekuasaannya terakhir, saudara. Dan Yesus ketika di dalam pelayanan dalam perjanjian baru, dia itu berada di kerajaan, yaitu kerajaan pemerintahan Romawi. Waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh kerajaan Roma, saudara. Artinya di sini kita bisa melihat poin yang pertama, yaitu Allah memegang seluruh zaman, baik di zaman dahulu, zaman sekarang, dan sampai yang seterusnya atau akhir zaman, kita tidak tahu. Artinya Allah mengendalikan seluruh waktu. Jadi kitab Daniel ini adalah berbicara tentang kekuasaan kerajaan. Artinya, saudara, yang ingin saya sampaikan, kita hidup di zaman sekarang, di zaman anugerah, di zaman kasih karunia. Itu tidak sembarangan. Banyak nabi-nabi telah bernubuat dalam perjanjian lama, tetapi mereka bernubuat untuk zaman sekarang, tetapi mereka tidak hidup di zaman sekarang. Kita yang hidup di zaman sekarang, artinya bukan satu kebetulan Allah menempatkan kita di zaman ini. Artinya ada maksud dan tujuan Allah untuk kita hidup di sini, untuk kita hidup di zaman ini, zaman anugerah, zaman di mana Roh Kudus bekerja. Kalau Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan 2 kali ganda, hujan musim semi, itu ada, saudara, yang dikasih Tuhan. Makanya ketika kita sudah hidup di zaman anugerah, di zaman Roh Kudus, kita harus bekerja. Artinya kita harus memberitakan Injil, kebenaran firman Allah. Bagaimana zaman sekarang Alkitab berkata akan semakin parah atau akan semakin banyak tantangan. Tetapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan tetap berjalan atau akan tetap kuat untuk dia bisa menyelesaikan setiap pertandingan hidup. Kata Paulus, perjalanan, bagaimana hidup itu seperti orang yang berlomba, saudara. Artinya, saudara, di dalam kitab Daniel ini kita melihat kita hidup di dalam zaman sekarang itu bukan tanpa arti. Artinya ada sesuatu, bagaimana Allah menyingkapkan kepada Daniel, inilah kerajaan-kerajaan yang besar di bumi, kerajaan yang berkuasa, yaitu kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, dan sampai kepada kerajaan Roma. Dan kita hidup sekarang ada di zaman kasih karunia, zaman kemurahan Allah. Artinya betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Jangan takut, kenapa? Karena Allah memegang seluruh zaman hidup kita manusia. Artinya ketika kita ada sampai kepada kita nantinya dipanggil oleh Allah, Allah sudah tahu semuanya. Jadi jangan takut karena Allah berdaulat atas kehidupan kita. Puji Tuhan, dan demikianlah kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya akhiri, kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.